Coba bayangin deh, ada satu tempat di bumi ini yang super ekstrim, paling kering, dan hampir nggak ada makhluk hidup yang bisa bertahan. Tapi, anehnya, tempat ini justru jadi rebutan banyak negara dan jadi pusatnya teori-teori konspirasi paling liar yang bisa kalian bayangin, mulai dari alien sampai dunia lain yang tersembunyi. Tempat itu adalah Antartika, benua buku yang nyimpen rahasia luar biasa. Oke, kita bakal kupas tuntas semuanya ya. Kita mulai dari mitos-mitos liarnya, terus kita lihat kenyataan yang sebenarnya yang ternyata jauh lebih ekstrim. Abis itu kita telusuri sejarahnya yang penuh drama, kita bongkar rahasia ilmiah yang tersembunyi di dalamnya, dan terakhir kita lihat nasib benua ini di masa depan. Kita mulai dari yang paling bikin heboh dulu nih. Mitos dan konspirasi yang bikin banyak orang penasaran banget. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Sebenarnya apa sih yang mereka sembunyiin di balik tembok es raksasa itu? Apa benar ada pangkalan alien rahasia? Atau mungkin peradaban kuno yang hilang? Atau jangan-jangan ada dunia lain yang sengaja ditutup-tutupin dari kita semua? Di satu sisi, kita punya semua teori konspirasi ini. Di sisi lain, ada realitanya. Dan seperti yang bakal kita lihat nanti, kenyataannya soal sains politik dan sejarah di Antartika itu ternyata, wow, jauh lebih gila dan menakjubkan daripada mitos-mitosnya. Oke, sekarang kita lupain dulu mitosnya. Yuk kita lihat kenyataan Antartika yang sesungguhnya, sebuah tempat yang paling gak ramah di muka bumi. Pertama-tama biar kita paham ukurannya ya, Antartika itu bukan cuma es ngambang loh. Di bawahnya itu ada daratan, benua terbesar kelima di dunia, lebih gede dari Eropa atau Australia. Bayangin. Terus tebel esnya? Rata-rata 4 kilometer. 4 kilometer. Coba deh bayangin, gunung paling tinggi di Jawa aja bisa tenggelam, lenyap di bawah lapisan es ini. Nah, ini nih yang bikin tempat ini mustahil buat ditinggali. Suhunya bisa anjlok sampai minus 60 derajat Celcius. Manusia bisa beku dalam hitungan menit. Beda banget sama Kutub Utara yang masih ada penduduk aslinya. Antartika ini benar-benar kosong melompong. Dan ini yang paling aneh, paradoks banget. Walaupun nyimpen sebagian besar air tawar dunia dalam bentuk es, Antartika itu justru tempat paling kering di bumi. Hujan hampir nggak pernah, cuma sekitar 4 hari dalam setahun. Makanya tempat ini dijuluki gurun beku terbesar di dunia. Tapi, dengan kondisi se-ekstrim itu, kok bisa manusia malah rebutan pengen nguasain tempat ini? Sampai hampir perang loh. Nah, mari kita lihat sejarah perebutan benua terakhir ini. Jadi gini, ceritanya cepet banget. Dari awalnya cuma balapan gengsi buat jadi yang pertama, sampai tiba-tiba jadi perebutan wilayah yang panas banget. Hampir aja jadi medan perang dingin baru di atas es. Tapi untungnya, semua itu berakhir dengan sebuah kesepakatan damai yang luar biasa. Nah, inilah dia titik baliknya, Perjanjian Antartika. Ini perjanjian yang ajaib banget. Dalam sekejap, benua yang tadinya jadi rebutan diubah jadi laboratorium alam raksasa milik semua negara. Ini salah satu contoh kerjasama internasional paling keren yang pernah ada. Jadi, apa aja aturan mainnya? Intinya gini, Antartika itu cuma buat tujuan damai. Semua bebas melakukan riset ilmiah dan datanya harus dibagiin ke semua orang. Nggak boleh ada militer, nggak boleh ada yang ngeklaim wilayah baru, dan yang paling penting, nggak boleh ada yang nambang minyak atau mineral. Sampai sekarang, 56 negara udah setuju sama perjanjian ini. Oke, karena sekarang udah aman buat penelitian, para ilmuwan akhirnya bisa ngebongkar rahasia sebenarnya yang terkunci di bawah lapisan es itu. Caranya tuh keren banget. Para ilmuwan ini ngebor jauh ke dalam es, terus ngambil sampel es yang bentuknya silinder panjang. Nah, di dalam es itu kan ada gelembung-gelembung udara dari masa lalu yang kejebak. Dengan menganalisis gelembung itu, mereka bisa baca sejarah iklim bumi kayak baca buku. Setiap lapisan esnya itu satu halaman sejarah. Salah satu penemuan paling gila itu ya ini. Mereka nemuin gelembung udara dari 800.000 tahun lalu. Itu kayak dapat foto instan atmosfer bumi zaman purba. Dengan data ini, kita nggak cuma belajar soal masa lalu, tapi kita juga jadi bisa memprediksi masa depan iklim kita dengan jauh lebih baik. Dan penemuannya nggak cuma itu. Di bawah es itu ternyata ada danau-danau raksasa yang mungkin loh ya, nyimpan kehidupan mikroba yang udah terisolasi jutaan tahun. Terus di permukaannya, Antartika itu kayak surga buat pemburu meteorit. Kita bisa nemuin batuan dari Mars, bahkan dari awal tata surya kita terbentuk. Oke, terus apa hubungannya semua ini sama kita yang tinggal jauh banget dari sana? Nah, ini penting, karena ternyata nasib Antartika itu erat banget kaitannya sama nasib kita semua.
Gini, lapisan es Antartika itu ibarat pendingin raksasa buat planet kita. Kalau esnya mencair, permukaan air laut di seluruh dunia bakal naik. Ini ancaman serius buat kota-kota pesisir, termasuk Jakarta. Pola cuaca global juga jadi kacau balau. Belum lagi soal ini, di bawah semua es itu ada harta karun, cadangan minyak dan mineral yang belum pernah disentuh. Nilainya bisa triliunan dolar. Jadi, pertaruhan ekonominya buat masa depan itu gede banget. Nah, catat tanggal ini, 2048. Ini tanggal krusial. Kenapa? Karena di tahun itu, aturan dalam perjanjian yang ngelarang penambangan bisa dibuka lagi buat dinegosiasikan. Ini artinya, masa depan Antartika sebagai benua damai itu di ujung tanduk. Apakah kerjasama bakal lanjut atau malah jadi rebutan lagi? Jadi, pertanyaannya tinggal satu. Di tahun 2048 nanti, apakah Antartika bakal tetap jadi simbol perdamaian dan ilmu pengetahuan? Atau justru jadi medan pertempuran baru dunia buat rebutan sumber daya? Jawabannya ada di tangan generasi kita sekarang.